kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perubahan pendidikan ke masa depan. Dalam konferensi Menteri Pendidikan negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad 21 harus berperan aktif dalam hal mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Kemudian dalam konvensi internasional yang tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah yang pertama, tidak hanya meneruskan nilai-nilai transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. Kedua, mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. Ketiga, mengubah cara berpikir, sikap hidup dan berperilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional berkembangnya potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengisi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaan diharapkan mahasiswa tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional berdaya saing secara internasional, warga Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dinamika internal bangsa Indonesia dalam kurun dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya loncatan demokrasi, transparansi yang akhirnya membuat tak ada lagi atas keresahan di negara kita. Bahkan untuk hal seharusnya dirahasiakan. Liberalisasi bersama dengan demokrasi di bidang politik melahirkan sistem multi partai yang cenderung tidak efektif. Pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang progresif yang kondusif
kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Kekuasaan DPRD yang sangat kuat seringkali disalahgunakan sebagai ajang manuver kekuatan politik yang berdampak timbulnya ketegangan suasana politik nasional dan hubungan eksekutif dan legislatif. Pengaman otonomi daerah berakses pada semakin bermunculan daerah otonomi khusus menghalangi wilayah yang kadang tidak dilandasi asas kepentingan nasional, sehingga sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan terkesan menjadi chaos. Situasi lain yang harus dihadapi saat ini muncul itu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai dasar yang lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebab, yaitu eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi, disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global. Mondial bahkan menyusup dan mempengaruhi tatanan kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa dengan adanya kekuatan ini, nilai-nilai yang asing yang telah dikemas melalui teknologinya. Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat rentan terhadap terprovokasi nilai-nilai asing yang tidak berdasar praktis dan pragmatis dan menggeser nilai kehidupan. Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai mengejala di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini, seperti nampak pada sebagian masyarakat dan bahkan para elit yang sudah mungkin merupakan peran dari dasar yang wujud kristalisasinya ke Pancasila dan perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Pancasila sudah sangat bergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya. Esensi Pancasila nampaknya adalah situs formalnya yang sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar pegangan dan arah pembangunan. Faktor internal yang bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagai masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan legitimasi kekuatan Orde Baru. Segala titik kelemahan pada Orde Baru linear dengan Pancasila akibat yang timbul dari kesalahan penambahan tentang Pancasila ini. Sebagai masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan arti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang mengejala pada
sebagian masyarakat Indonesia kesalahan pemahaman epistemologis ini menjadikan masyarakat lebih kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai. Di orientasi nilai dan distorsi nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, di orientasi nilai terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi. Dalam masa transisi terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dan masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Dalam proses transmisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami kegoyahan konseptual tentang prinsip kehidupan yang telah menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian untuk melakukan bijak untuk mengenali dan menyikapi beberapa persoalan kehidupan yang dihadapi. Dalam masa transformasi terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagai masyarakat Indonesia sebagai dampak dari proses transisi, misal beralihnya dari kebiasaan cara pandang masyarakat yang mengapresiasi nilai tradisional ke arah nilai modern yang cenderung rasional dan pragmatis, dari kebiasaan hidup dalam tata kelola masyarakat yang konformistik bergeser dari arah tata pergaulan masyarakat yang dilandasi cara pandang individualistik. Distorsi nasionalisme, suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia, menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup, eksis bersama menepiskan rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan, masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan. Dan kemudian di masa lalu hilangnya rasa percaya atau trust antar sama, baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda lemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia dengan menggunakan nama seperti civic education, citizenship education, demokrasi education. PKN memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaan rumusan civic internasional tahun 1995 bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan sipil kultur untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah. Dan inilah satu tujuan penting pendidikan sivik maupun citizenship untuk mengatasi political apatism demokrasi. Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, berflauham, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasi negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri, searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diperlukan
mampu mencapai tujuan, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika dan religius, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air, mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban yang bertanggung jawab, serta mengembangkan kompetitif bangsa di era globalisasi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pancasila sebagai dasar. PKN untuk berkarya sebagai lulusan PT. Program pembelajaran perguruan sebagai pendidikan nilai dan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan perguruan sebagai MPK diarahkan mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN diserati nilai Pancasila. Pengertian dari dasar harus difahami bahwa nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dan sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme dan ekstremisme, keagamaan, sekularisme, keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme. Nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan dan mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Jadi persatuan dalam sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dan subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi nilai persatuan dan sila Persatuan Indonesia. Sensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan dan supremasium. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa, eksperimentasi, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan serta perwakilan sejak dari kebijakan
penelitian sebagai penerapan masyal nilai kerakyatan dalam sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi paham egoisme, keilmuan atau puritanisme, otonomi keilmuan, liberalisme dan individualisme, dan konteks kehidupan. Jadi keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunikatif. Keadilan sosial itu juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Kelima, dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK, misalnya pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education, democracy education, civil education, dan sebagainya, tapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKN di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri. Identitas nasional. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata Barat gambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju, dan kata Jepang tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melakukan tradisi ketimurannya. Bagaimana Indonesia, orang asing datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan, kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dan bidang dibanding negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas, membedakan dengan bangsa yang lain. Cara untuk memahami identitas itu bangsa tidaklah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain, dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kapitalisme, yaitu penekanan yang terlalu berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang historik, karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang berbeda dengan bangsa lain. Pada bab ini akan dibicarakan tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional sebagai bangsa proses bangsa dan bagian dan bernegara dan politik identitas nasional identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan 2011 tahun 66, dan ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekonomi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan
watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang seharga mempunyai wilayah daratan kan berbeda dengan negara kepulauan. Dan sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehormatan tinggi di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemeniscaf atau paguyuban masyarakat sosial bersama, suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya, etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan perkumpulan ke perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Di Yogyakarta, ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukaan, tetapi ikatan kebangsaan masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri. Biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas masyarakat Indonesia yang bisa membangun identitas nasional dalam hal ini tidak. Ini adalah dalam konteks bangsa atau masyarakat. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas bangsa Indonesia tercermin pada bangsa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, gambar Garuda, Pancasila, dan lain-lain. Identitas nasional dalam konsep bangsa masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol. Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbonne, bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa seperti kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh persatuan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas. Unsur-unsur negara. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara, berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. Perbedaan penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara
terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang-orang yang berbeda di wilayah negara, di antara status orang lain dalam negara, tentunya status yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara. Status warga negara satu negara dan berimplikasi sebagai berikut. Pertama, hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri. Kedua, kewarganegaraan menurut kesetiaan dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melakukan wajib militer. Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain berdasarkan praktek. Secara garis besar, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua, lus sagunis berdasarkan tempat kelahiran, lus soli berdasarkan asas luas sangunis, dan lus soli melalui naturalisasi, melalui perkawinan. Misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Wilayah dengan batasan tertentu. Wilayah suatu negara bermain meliputi wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, walaupun negara tertentu yang terkena karena letaknya di tengah benua sehingga memiliki wilayah laut seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara, batas-batas tertentu ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa jenis internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dan beberapa negara lain berdasarkan pasal 5 persetujuan perpindahan yang ditetapkan oleh konferensi Meja Bundar. Perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814, di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda, dan beberapa terkait lainnya terkena dengan wilayah negara. Utrecht 1966. Perangkat wilayah perairan ada 3 batas wilayah laut Indonesia. Batas tersebut adalah batas laut teritorial. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, itu garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari suatu titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok asas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan oleh United Nations Convention of the Law of the Sea (CLOS) tahun 1982. Batas landas kontinen adalah dasar laut baik dari segi geologi maupun morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua yang pada 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landasan kontinen Indonesia sampai ke dalam laut 200 meter yang pokok-pokok berikut. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Jika tidak ada perjanjian, garis batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang jarak dari tengah
tengah antara pulau terluar Indonesia dan terluar wilayah negara tetangga. Tuntutan atau klaim di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontingen serta udara di atas perairan itu. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE ini dengan negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak yang yurisdiksi terbatas pada bidang tertentu dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati dan kegiatan berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin. Pemerintah yang berdaulat, kata proletariatnya adalah kekuasaan tertinggi dengan pemerintah yang mempunyai kekuasaan tinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur kegiatan sendiri, sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuatan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara. Dengan kedaulatan, pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Menurut tidak ada kekuasaan dan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat asli dan arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain tertinggi, dan tidak dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. Abadi atau kekal adalah arti keberadaannya yang tetap, tidak dapat dibagi dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi dalam negara. Dengan ungkapan ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat permanen asli dapat dibagi dalam dan tidak berbatas. Sifat negara yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, yang ketiga sifat mencakup semua. 4 tujuan dan fungsi negara.